Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Baca dulu. Sok, wa ba'du. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Udah ya, kelewat satu ya, lebih bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas mukallamah itu akan terjadi di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah dan di surga begitu. Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa dekat, tanpa jauh. Sebagaimana kita melihat zat Allah di akhirat. Tanpa misil, tanpa permisalan, tanpa keserupaan. Bukan di dalam surga, bukan di luar surga. Fahadhihi thalatha asyarata sifatin. Maka ini adalah 13 sifat. Wa inna ma dzakarahan nazimu bi asma'is sifatil mustanidati lillahi ta'ala tab'an lil kitabi was sunnati li wurudiha fihima. Dan nazim menyebutkan dengan nama-nama sifat yang disandarkan kepada Allah karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena memang ada nama-nama itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini adalah
sifat-sifat Allah yang diketahui oleh akal dan ternyata Al-Qur'an pun mengatakan demikian begitu. Jadi bukan dari Al-Qur'an kita ambil kemudian Allah begini dan begitu. Tapi kita berpikir dulu sehingga kita punya kesimpulan Allah itu memiliki 13 sifat ini. Sampai sifat apa? Sifat kalam. Nah, ini kemudian dilihat di dalam Al-Qur'an. Nah, ternyata sama. Nah, makanya kita itu tidak daur begitu. Jadi tidak menetapkan apa ya? Jadi manusia itu disuruh berpikir dulu. Nah, setelah berpikir baru mencari itu mana Rasul yang benar. Mana agama yang benar. Ini kayak zaman Rasulullah itu ada siapa? Nabi palsu tuh, si Musailamah. Nah, Musailamah ini dia kan mengaku nabi. Rasulullah pun mengaku nabi. Ya sudah, kamu berpikir, tentukan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, mana tadi? Fahadhihi. Nah, wa inna ma dzakarahan nazimu bi asma'is sifatil. Oh, sudah itu. Kadzalika wali annal maqsuda fi i'tiqadil mukallafi ittisafullahi ta'ala biha. Dan karena maksud pada i'tiqad mukallaf yaitu bersifatnya Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Jadi yang dicari dari mukallaf itu apa? I'tiqad bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan itu. Nah, wa tashilan 'alal awami kama qala Muhammad al-Fudhali wa idza, dan untuk memudahkan kepada orang-orang awam. Dalam pengertian ini apa? Ya dikasih nama itu. Jadi kan ini ma'ani ya. Makna-makna ini, makna-makna itu kemudian dikasih apa? Dikasih nama. Ya. Jadi lihat ya, yang tetap pada Allah itu maknanya. Jadi Allah itu memiliki apa? Allah itu satu ya. Allah itu bagaimana? Begitu. Ya. Bagaimana Allah itu? Allah itu ada. Kemudian adanya ini tidak dimulai dengan ketiadaan. Tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Tidak sama dengan makhluk secara mutlak. Nah, itu makna-makna tuh yang harus ditetapkannya, itunya bukan namanya. Jadi bukan Allah wujud, Allah qidam, bukan seperti itu. Tapi makna-makna, nama-makna ini tashilan lil awam dikasih nama begitu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi. Jadi yang harusnya itu yang ada di i'tiqad. Orang-orang yang ada di i'tiqad mukallaf itu apa? Maknanya itu yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sifat kalam itu. Ya. Nah, makanya kita itu harus bisa menguraikan i'tiqad itu. Jadi kalau di dalam hati ya i'tiqadnya jangan gini Allah wujud qidam baqo, jangan. Soalnya itu kalau nggak paham sama aja. Ya, kayak bilang Allah itu mukhalafa apa? Qiyamuhu bi nafsi, berdiri sendiri apa? Ya. Allah berdiri sendiri. Itu berarti nggak paham. Apa sih yang dii'tiqadkan kepada Allah tatkala seseorang itu di dalam hatinya mengatakan Allah itu berdiri sendiri, itu maksudnya apa? Ya maksudnya teh orang-orang begitu. Kalau maknanya tidak dipahami, terus yang ditetapkan kepada Allah apa? Yang ada di i'tiqad di dalam hatinya apa? Nah, makanya makna-maknanya ini sebetulnya, makna-maknanya ini kemudian dikasih apa? Dikasih nama. Nah, wa idza aradta an ta'lama sifatihi ta'ala lil amati fa'ti biha asma'an mustaqqatan minas sifatil madhkura. Dan apabila engkau ingin wa idza aradta an tu'allima sifatihi ta'ala lil ammah, dan apabila engkau menginginkan untuk mengajarkan sifat-sifatnya Allah taala kepada orang-orang awam, maka datangkanlah dengan nama-nama yang mustaq, yang diambil akar katanya itu dari sifat-sifat yang disebutkan tadi. Maka disebutkanlah Allah itu mawujud. Lah mawujud itu Allah punya sifat wujud begitu. Ya. Allah mawujud, Allah qadim. Allah qadim itu Allah punya sifat apa?
kidam. Jadi sifatnya itu sifat kidam. Nah Allahnya itu qadim karena punya sifat kidam. Lah sifat kidam maknanya yang seperti yang sudah disebutkan begitu. Maka sebutkanlah kalau Allah itu qadim, Allah itu baqin. Ya baqin itu ya susah kalau dalam bahasa kita bako sama gitu ya. Padahal itu isim fa'ilnya apa? Baqin. Dari bako itu. Bako sifatnya. Baqin itu apanya? Nama bagi Allahnya. Karena Allah bersifat dengan sifat bako, maka Allah baqin yang punya sifat bako. Mukhalifun lil hawadis. Ya, mustaghnin an kulli syai'in. Wahidun. Jadi mukhalifun lil hawadis karena punya sifat mukhalafah lil hawadis. Maka Allahnya mukhalif lil hawadis. Mustaghnin an kulli syai'in. Nah itu qiyamuhu binafsi. Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Maka Allahnya mustaghnin an kulli syai'. Yang tidak butuh kepada seluruh perkara begitu. Yang tidak butuh kepada seluruh perkara. Wahid dari sifat apa? Wahdaniyah. Qadir dari qudroh. Murid dari irodah. Alim dari sifat ilmu. Hayyun dari sifat hayat. Sami'un dari sifat sama. Basirun dari sifat basor. Mutakallimun dari sifat kalam. Jadi Allahnya mutakallim karena Allah punya sifat kalam. Allahnya itu mustaghnin an kulli syai' karena Allah punya sifat qiyamuhu binafsi. Nah, qala al-Baijuri qauluhu fa'ti biha ai bidawalliha wa qauluhu asma'un mustaqqah ai hala kaunitil kadawal asma mustaqqah. Maka datangkanlah sifat-sifat fa'ti, maka datangkanlah olehmu biha. Atau ini maksudnya bidawalliha itu apa? Cuman ya secara umum penjelasannya seperti itu tadi. Ya, saya nggak dapat maknanya dawal itu apa. Wa innama kanatil kal asma'u dalatan ala sifati li annaha dalatun ala dzatil muttasifah bihadhis sifat. Dan nama-nama itu menunjukkan kepada sifat-sifat itu karena nama-nama itu menunjukkan kepada zat yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Nggak paham ya? Jadi ada sifatnya. Yang sudah kita bahas apanya? Sifatnya. Dari sifat ini bisa diambil nama. Paham ya? Dari sifat ini bisa diambil nama. Misalkan sifat qadim. Apakah sifat dengan qadim itu ya? Sifat sama. Apakah sifat sama itu maknanya sami'un? Nah itu enggak. Enggak. Sama itu sifatnya. Sami'un itu Allah. Itu Allah. Yang punya sifat sama. Paham? Sam'un. Ya, sam'un itu sifat. Jadi kalau kita membahas sifat kan kita cuma membahas sifat. Orang itu saking tidak terbiasanya berpikir, jadi pikirannya itu suka campur-campur acak-acakan. Ya. Nggak bisa membedakan kita itu sekarang lagi mikirin apa sih. Kita itu sekarang lagi membahas apa sih. Kadang orang itu karena sering tidak teliti di dalam berpikir sampai dia itu tidak tahu. Sebetulnya sekarang itu kita sedang berpikir tentang apa. Nah, tatkala kita membahas sifat, ya misalkan sifat apa nih? Sifat kudroh. Sifat kudroh. Sifat kudroh itu sudah kita bahas sifat kudroh saja. Kudroh itu mengadakan dan meniadakan. Ya. Sifatun yata'atta biha ijadu kulli syai'in au ya'damu. Ya, mengadakan sifat yang dengannya itu jadi mudahlah mengadakan sesuatu dan meniadakannya. Itu kan sifat apa? Kudroh. Nah, udah sifat kudroh ini, udah. Itu di situ maknanya sifat kudroh ini. Nah, kemudian sifat kudroh ini kita membahas sifat saja sudah dulu. Nah, kemudian sifat kudroh ini dimiliki oleh siapa?
Nah, dimiliki oleh Allah. Paham? Nah, jadi kita mau membahas sifat. Sifat ini dimiliki siapa? Dimiliki Allah. Kalau orang-orang non-Islam mengatakan sifat ini nanti dimiliki sama siapa? Sama Brahma, ya, sama Zeus. Nah begitu. Si Mu'tazilah mengatakan sifat ini kalau di dalam hal membuat perbuatan mukallaf itu adanya di mukallaf. Sifat kudroh ini. Jadi kita bahas, kalau bahas sifat, kita bahas sifat saja. Paham? Paham gak nih? Jadi satu-satu membahasnya. Ya, kalau misalkan kita membahas sifat kudroh. Kudroh itu apa? Sifat. Sifatun ya ta'atta biha ijadu kulli syai'in au ya'damu. Sifat yang dengannya jadi mudahlah mengadakan sesuatu dan meniadakannya. Nah, sifat kudroh ini milik siapa? Milik Allah. Kemudian kita bahas ta'aluknya. Kita bahas sifat. Ta'aluknya dengan apa? Dengan perkara yang mungkinul wujud. Selain Allah ada yang punya enggak? Enggak. Mu'tazilah bilang selain Allah ada yang punya. Tetapi ta'aluknya hanya dengan perbuatan mukallaf. Siapa yang punyanya ini? Ya semua hewan hewan yang punya irodah. Nah, itu hewan ikhtiari disebutnya itu. Ya. Paham sampai sini? Nah maka kalau misalkan kita nih itikad kita ya, ada nggak yang punya kudroh selain Allah? Nah nggak ada. Baik ta'aluk dengan seluruh atau ta'aluk dengan sebagian, nggak ada yang punya. Maka yang qadirun itu siapa? Allah. Selain Allah ada nggak yang qadirun? Nggak ada. Jadi kalau kita ngobrol qadirun, nah siapa yang qadirunnya ini? Allah. Kenapa? Karena dia punya sifat kudroh. Sifat kudroh itu apa? Nah, sifat yang dengannya mudahlah mengadakan sesuatu dan mentiadakannya. Sifat kudroh ini kiamnya di mana? Di Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudroh ini kidam apa hadis? Nah, begitu. Jadi kita bahas sifat-sifatnya aja. Jadi kita satu-satu ngebahasnya. Nanti kalau udah satu-satu ini nanti berkumpul seperti lautan. Ya, jadi lautan ilmu. Jadi lautan tauhid begitu. Ya, jadi lautan tauhid. Nanti kita punya itu sendiri, kita punya nanti ilmu terbentuk sendiri. Jadi kita bahasnya satu-satu nanti terbentuk sendiri. Kalau dari awal kita itu tidak bisa membedakan bagaimana cara berpikir, pusing duluan. Was. Ustaz, kidam apa kodim? Aduh. Gimana sih? Ya, kidam apa kodim? Ya kan sering nanya kayak gitu kan? Ya enggak paham berarti kalian itu. Ya. Ustaz, sifatnya sama apa samiun? Gimana sih? Sama itu sifatnya. Samiun itu yang punya sifatnya. Siapa berarti? Allah yang samiun itu. Ya, kalau sama, ya sifat sama. Paham? Ada misalkan gini, ada nggak yang punya sifat sama selain Allah? Nah nggak ada, karena sifat sama yang kita maksud di sini adalah sifat azali yang dengannya inkisaf segala perkara yang mawujud, yang bukan inkisaf basor, bukan inkisaf ilmu. Itu yang kita maksud. Ada nggak yang samiun selain Allah? Nggak ada. Tapi kalau sama dalam pengertian mengidrok getarnya gendang telinga, Allah ada nggak? Sama itu? Nggak ada. Allah sama itu. Nggak ada. Dan itu mengidrok bergetarnya gendang telinga karena dipukulnya gendang genderang. Nah itu jadi kalau mau membahas perkara itu satu-satu. Nanti kalau satu-satu ini sudah jelas, kita lanjut lagi. Nah, jadi ilmunya itu apa? Masuk satu-satu. Ya, setetes. Lama jadi lautan ilmu. Jadi lautan ilmu nanti di kepala itu, ya. Makanya disebutnya orang yang alim alamah itu al-alim alamah al-bahrul fahamah. Yang alim yang sangat banyak ilmunya, al-bahrul fahamah yang mana dia itu pemahamannya itu seperti lautan. Gitu. Pemahamannya seperti lautan. Nanti ditanya ke rumah, bunda apa bedanya antara sama dengan dengan samiun? Bisa jawab udahlah. Soalnya tadinya juga dimasukinnya satu-satu dimasukinnya itu. Nah,
Ya, jadi nama-nama itu akhirnya nama-nama itu menunjukkan kepada apa? Nah, nama ini menunjukkan kepada yang mempunyai sifat. Dilihat dari segi bukan yang punya sifat ini memiliki sifat itu. Pemilik sifat ini mempunyai sifat itu. Jadi qadirun itu madlulnya siapa? Allah. Dilihat dari segi Allah punya sifat kudro. Sami'un itu madlulnya siapa? Allah. Dilihat dari segi Allah punya sifat apa? Sami'un. Sami'un sama alimun. Bentar, bukan begitu. Jadi kita lihat alimunnya. Alimun. Madlulnya siapa? Madlulnya Allah. Dilihat dari segi Allah punya sifat ilmu. Jadi semua nama-nama ini madlulnya Allah. Cuman dilihat dari segi apa? Sami'un Allah, qadirun Allah, mutakallimun Allah, mustagnin an kulli syai' Allah, mukhalif lil hawadits Allah. Itu semuanya Allah sudah. Madlulnya itu. Kalau angga itu mana angga? Madlulnya. Ya ini. Ini madlulnya nih. Dilihat dari segi bukan. Dikasih tanda sama bapaknya itu. Ya, kalau si ganteng ini juga. Ini juga. Ya, dilihat dari segi gitu. Enakeun melong. Ya tuh gitu. Ada dilihat dari segi ningalina enakeun gitu tah. Ya. Ala kulli halin. Matak nama itu beda-beda nama itu. Tapi madlulnya sama, dilihat dari segi apa? Paham ya? Nah. Bal nuqila anil asy'ari anna madlulal qadir masalan nafsus sifatil lati hiyal qudrah min haitsu ittisafudz dzati biha. Lakinnal masyhura indal asy'ariyati anna madlulahu adzatu bi'tibari ittisafiha bitilka sifah. Sudah. Pemahaman yang tadi itu adalah pemahaman yang paling sahih. Ya, meskipun ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain sebaliknya. Jadi sifat nama Sami'un itu menunjukkan kepada sama. Jadi dibalik. Kalau ini kan Sami'un, madlulnya apa? Allah. Dilihat dari segi Allah bersifat dengan sifat sama. Tuh. Ada asy'ariyah lagi yang lain yang berpendapatnya sebaliknya. Jadi Sami'un ini menunjukkan kepada sifat sama, bukan kepada Allah. Tapi madlulnya itu ada nih. Madlulnya itu masalan minas sifati allati hiya al-qudrah min haitsu ittisafudz dzatihi biha. Tapi dilihat dari segi zat bersifat dengannya. Nah, udah, pokoknya udah yang masyhur yang tadi aja udah. Ya, yang tadi. Jadi madlulnya kemana? Kepada sifat apa kepada zat? Kepada zat. Madlulnya itu dilihat dari segi zat itu bersifat dengan sifat. Wal hasilu annal aqsama salasatun ma yadullu ala dzati wa yush'iru bis sifati kaqadirin wa ma yadullu ala dzati wa la yus'iru bis sifati kalafzil jalalah wa mayadulu ala sifati faqat kal qudrati. Afada al-yusi intahui. Bagus nih. Kesimpulannya bagaimana? Begini, berarti ada 3 yang harus kita bikin folder di dalam kepala itu. Ya. Bikin folder. Udah ada foldernya. Awas ke format. Nah, gak bisa beli lagi. Kita jauh error coplok kabel. Nah, apa? Ada nama yang menunjukkan kepada zat, ya, nama yang menunjukkan kepada zat dan mengisyaratkan kepada tetapnya sifat. Jadi madlulnya zat tapi mengisyaratkan kepada tetapnya sifat. Seperti apa? Qadir. Tuh.
Nama bukan itu. Nama. Madlulnya apa? Zat. Madlulnya zat. Dilihat dari segi berarti nama Qadirun ada isyarat kepada tetapnya sifat Qudro. Betul. Ada isyarat kepada tetapnya sifat Qudro. Yang kedua, nama yang menunjukkan kepada zat tetapi tidak mengisyaratkan kepada tetapnya sifat. Maksudnya bukan tetapnya, tidak mengisyaratkan kepada sifat tertentu, begitu. Ya. Jadi nama yang madlulnya itu zat, tapi tidak memberi isyarat kepada satu sifat tertentu. Seperti nama apa? Nama Allah. Allah itu nama madlulnya. Ya zat itu. Madlulnya zat itu. Menunjukkan kepada sifat tertentu tidak? Tidak. Makanya para ulama itu suka menyebutkan begini. Nama Allah itu dia mengisyaratkan kepada seluruh sifat. Itu nama Allah. Kalau Qadirun itu kepada satu sifat. Qudroh saja menunjukkannya itu. Madlulnya sama Allah. Cuman nama itu hanya menunjukkan kepada poin. Si pinter, madlulnya teh ieu keneh ya. Kusabab aya sifat ilmu si kasep, ieu keneh. Ya. Nah, madlulnya teh kadinya, tapi karena aya sifat kasepna. Terus si naon deui euy? Si cunihin. Saya takkan deui bae. Nah, itu. Saya kawin deui, saya takkan saya takkan jadi saya tahu kabeh gitu. Tah angga mah teu tiluduhkeun kana sifatna. Nah, yuk urang ngaos yuk. Ka mana? Ka guru si Kasep tuh. Eta mah langsung lu kebayang teh Kasepna we. Nasrib teu bisa. Nasrib acak-acakan itu. Lu kan geus aya kabaya, sudah ada bayangan sebelumnya itu. Ya. Pas melong, sukan teh Kasep, sing horeng Kasep pisan gitu. Jadi suka ada bayangan kalau kita menyebutkan nama yang musyir kepada sifat. Tapi kalau misalkan orang ngawas yuk, kemana ke Ustadz Angga, gak punya bayangan udah. Paham? Memang nama itu menunjukkan kepada zatnya, tapi nggak ada bayangan. Kumaha sih Ustadz Angga? Kayak apal sorangan gitu. Cuman dia cunihin. Aduh. Jadi begitu. Nama itu ada madlulnya pasti zat kalau nama itu. Cuman ada dilihat dari segi isyar ya. Isyar itu mengisyaratkan kepada satu sifat tertentu atau tidak mengisyaratkan kepada satu sifat tertentu. Makanya nama Allah ini dia madlulnya ya zat itu. Ya, zat yang menciptakan alam itu. Menunjukkan kepada sifat apa? Tidak. Nah, makanya ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna dan berdoalah engkau dengan nama-nama itu. Nah, itu lebih secara apa ya? Secara tajarrub itu lebih mujarab. Berdoa kepada Allah tapi manggil Allahnya itu dengan nama sifat yang khusus pada Allah. Jadi Allah itu apa? Punya nama apa? Rozak. Rozak itu kan nama Allah kan ya? Rozak. Rozak itu madlulnya siapa? Madlulnya Allah. Dilihat dari segi nah, memberi rezeki itu coba lihat, memberi rezeki itu sifat atau perbuatan. Nah, kalau itu perbuatan berarti itu apa? Nama sifat af'al, bukan nama sifat zat. Enggak. Itu ada yang apa? Ada sifat zat ada. Sifat zat apa ya? Apa? Apa? Dzul jalali wal ikram.
Dzul jalali wal ikram itu bukan sifat af'al yang memiliki jalal. Jalal wal ikram. Jadi kalau dzul jalal wal ikram itu kalau diterjemahkan mudahnya itu punya jalaliyah dan jamaliyah. Ya. Itu bukan apa? Bukan af'al. Ya, af'al yang bukan. Bukan sifatul af'al. Nah, cuman nanti kalau madhabnya madhab Maturidi itu semuanya sifat dat. Kalau madhabnya Maturidi karena memberi rezeki memberi rezeki itu cabangan dari irodah. Makanya itu sifatnya sifat dat. Kalau Maturidi, kalau Asy'ariyah itu sifatul af'al. Itu sifatul af'al. Sifat af'al, ya. Jadi tanyakan saja begini. Razak itu apa? Memberi rezeki. Nah, pemberi rezeki itu tanya sama kamu, ini apakah sifatnya Allah atau perbuatannya Allah? Kalau kata kamu itu perbuatannya Allah berarti sifat af'al. Kalau itu adalah sifat zatnya Allah berarti itu adalah sifat zat. Jadi nama bagi sifat zat. Makanya qadir. Kan ada qadir juga di dalam Asmaul Husna. Ya. Ada enggak? Ada lah. Ada. Paham sampai sini? Nah. Sobur. Sobur itu nama siapa? Nama Allah. Menunjukkan kepada apa? Pahami itu, sobur itu. Dia is'ar kepada, ya sabar. Ya, bukan sabar, awas. Bukan. Bukan. Bukan, sabar itu bukan yang memberi kesabaran. Allah itu dimaksiati mencek orang mah dicok ogado. Tapi nyok ogadona itu disiksa. Bisa diingkekeun. Jadi pokoknya mah sobur mah udah di situ aja. Nanti diingkekeunana teh ima akan disiksa atau akan dimaafkan. Kalau akan disiksa nanti halim namanya. Kalau akan diampuni namanya ghafur. Iya, nah sobur mah secara umumnya. Secara umum. Begitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita nih nanti manggil Allah dengan ya sobur, maksud kita apa? Maksud kita misalkan kita merasa nih banyak dosa. Ya, tapi kita takut diadab sama Allah. Ya, kita mintanya ghafur. Bisa ya sobur, bisa, apalagi dua-duanya ya sobur, ya ghafur, bisa. Itu lebih apa? Lebih kuat tuh, lebih kuat mujarab, lebih spesifik. Lebih spesifik kepada tujuan. Nah, masalahnya kan orang butuh kabeh ya. Butuh semua itu. Ya, dua caranya itu dibacain Asmaul Husna semuanya atau ya Allah itu udah semua. Ya Allah itu udah semua itu kalau ya Allah mah. Ya Allah, itu udah semua itu. Yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Ya, nanti ada kitabnya Asmaul Husna. Selesai. Jadi apa ya, kita itu mau naik kitab agak susah soalnya ininya juga belum pancek begitu. Kalau dasarnya belum kuat ya gimana kita mau naik, runtuh nanti. Jadi kayak apa kemarin saya lihat di YouTube itu Plaza Ratu apa? Bukan Plaza Ratu apa ya? Bangunan apa sih di Jakarta itu ada. Itu dibikin tahun 95. Habis biaya 100 miliar. 100 miliar itu tahun 95. Jadi duit 100 miliar tahun 95. Bukan duit 100 miliar sekarang. Zaman dolar masih 2000. 95 itu. Ya, berarti kalau sekarang berapa? Berarti 8 kali 800 miliar kalau duit sekarang mah itu teh. Ya. Itu cuman dipakai enggak lebih dari 10 tahun. Fondasinya kurang, miring. Udah dibilang ini udah enggak aman, enggak boleh ditempati. Fondasinya tinggi-tinggi juga percuma kalau fondasinya nggak kuat. Makanya fondasinya harus kuat dulu. Makanya jangan bosan-bosan ngaji ke ustad. Makanya anggar ya wujud kidam bako. Ya. Itu 6 bulan libur ngaji sama saya 6 bulan libur masuk sini. Ya baca nu kamari bakal gitu.
Kayak gitu. Cuman bedanya orang yang nggak ngaji nggak paham. Orang yang ngaji pun kadang-kadang nggak paham juga. Sama nggak paham. Ya, kadang-kadang nggak paham juga. Makanya harus apa? Harus kuat dulu fondasinya itu ya. Kalau fondasinya udah kuat gitu. Makanya saya itu kalau ngaji agak susah nge-recall mengingat ayat agak susah tuh. Merecall ayat, merecall hadis itu agak susah. Kenapa? Ya memang kerjaan saya bukan mikirin itu, bukan ingat-ingat itu. Ya mikirin ini. Jadi cara berpikir. Apalagi nama-nama mantan. Secara kepikiran. Saking banyak. Ayo pertanyaan sana. Ya ini. Di mana Pak Haji? Ada. Ayo pertanyaan sana ya. Saya orang istirahat lah. Allahu a'lam bishawab.